Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi hari ini, pernikahan Kristen. Nats Alkitab terdapat di dalam Kolose 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir semua harapan setiap orang dewasa di bumi ini ingin menikah dan memiliki keluarga yang bahagia. Awal jatuh cinta dan kemudian menikah, terasa semua begitu indah dan menyenangkan. Namun setelah masuk dalam kehidupan rumah tangga, banyak orang mengalami kenyataan bahwa pasangannya jauh dari apa yang dia harapkan. Banyak rumah tangga yang kemudian dipenuhi dengan air mata, kekecewaan, penderitaan, tekanan, sampai perceraian. Bahkan ada pasangan yang berkata bahwa ia menyesal menikahi suaminya atau menyesal menikahi istrinya. Saudaraku, pernikahan Kristen sesungguhnya memiliki 3 komponen penting, yaitu keintiman, passion, dan komitmen. Kalau sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa dibangun tanpa komitmen, itu bukanlah pernikahan Kristen, tetapi hubungan tanpa status atau hubungan tanpa ikatan. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang berkomitmen terhadap Tuhan dan terhadap pasangan. Sehingga karena komitmen membuat pasangan Kristen siap menghadapi dan menerima keadaan baik suka maupun duka. Bukan hanya yang menyenangkan saja yang kita terima, tetapi komitmen membuat kita bersedia menerima sesuatu yang merugikan. Itu sebabnya begitu kuatnya sebuah komitmen dalam pernikahan Kristen, karena firman Tuhan berkata dalam Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku, dalam pernikahan Kristen, kebahagiaan rumah tangga bukanlah karena takdir, bukanlah karena mendapatkan pasangan yang sempurna, dan juga bukan karena tidak ada masalah, tetapi kebahagiaan itu harus dibangun dan diusahakan. Dan ini membutuhkan kesadaran dan kerjasama dari pasangan. Jadi bagaimanakah kita membangun pernikahan Kristen yang bahagia? Pertama, saudara, suami dan istri bersama-sama sepakat untuk menyelesaikan masalah. Di dalam rumah tangga pasti ada masalah. Suami dan istri hendaknya tidak saling menyalahkan, tetapi mari bersama-sama duduk untuk menyelesaikan setiap masalah. Bahkan datang bersama-sama berlutut di kaki Yesus untuk mendapatkan tuntunannya. Kedua, suami dan istri harusnya saling menghargai. Setiap pasangan pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, saudaraku. Namun dalam pernikahan Kristen, sikap saling menghargai merupakan tindakan nyata dari mengasihi. Prinsip mengasihi ini harus berjalan, yaitu mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan pasangan kita. Seperti firman Tuhan berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 28 dan 29. Ketiga, suami dan istri harus saling terbuka. Cinta perlu dikomunikasikan sepanjang pernikahan, baik itu rasa bahagia kita, kesedihan kita, rasa sakit kita, keinginan kita, perasaan kita, bahkan rasa cemburu kita. Ingatlah, keterbukaan dan kejujuran dalam pernikahan Kristen akan menghindari kita dari kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Keempat, saudara, suami dan istri harus dapat saling mengampuni. Apa yang menjadi landasan dari komitmen pernikahan Kristen? Jawabannya adalah kasih Tuhan. Pernikahan di belahan bumi manapun pernah mengalami kecewa dan sakit hati yang dibuat oleh pasangan. Akan tetapi, pernikahan Kristen yang bahagia harusnya dapat saling mengalah, memaafkan, dan melupakan.
Sebab prinsip berikutnya tentang kasih Tuhan dalam pernikahan adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Dan artinya, kasih kita yang sungguh-sungguh kepada pasangan dapat memaafkan banyak kesalahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa pernikahan kami, pasangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk mengasihi dan menghargai bahkan menghormati pasangan kami dalam keterbatasannya. Berikan kami lebih lagi tuntunan dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengusahakan dan memelihara kebahagiaan sepanjang pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.